Karena yang pertama lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada yang lainnya. Ini puncak iman ya, puncak takwa, mendahulukan semua kepentingan Allah. Nah, ini berat. Contoh yang paling gampang ketika sudah adzan ya, sudah masuk waktu sholat, kita masih sibuk urusan rumah tangga atau langsung bergegas menjawab panggilannya Allah, yaitu sholat di awal waktu. Kalau kita tergerak untuk sholat dulu, berarti itu contoh konkret yang kecil, kita mendahulukan kepentingan Allah atau mendahulukan perintahnya Allah. Itu contoh yang paling gampang. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah khawatir terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Rezeki ya, kemudian usia, kemudian kesehatan ya. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, tapi manusia yang paling penting tetap berikhtiar sebaik mungkin. Hasilnya adalah tawakal kepada Allah, hatinya juga pasrah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah, yakni beliau tidak pernah makan kecuali bersama tamu, alias makan bareng. Nah, kalau pendapat para ulama, semakin banyak tangan yang ikut makan, semakin banyak barokahnya. Makanya tradisinya, termasuk tradisi di masyarakat kita itu makan bareng itu apa jadinya? Ambengan. Itu cara untuk memperbanyak barokahnya daripada makan sendiri. Oke, kita lanjutkan yang nomor 12. Cara praktis menghilangkan pikiran stres. Cocok dengan panjenengan ya. Stres terus pikiran ya. Di sekolah stres, di rumah stres. Bismillah ya. Wa ba'dil hukama salah satu asya. Menurut para ahli hikmah ada 3 perkara. Tufarriju al-ghasus, menghilangkan kegundahan, yakni pikiran stres. Yang pertama, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Ya, ini sudah pasti karena di dalam nas Al-Quran juga jelas ala bidzikrillahi tatma'innul. Tapi zikirnya bukan masalahnya, adalah problemnya adalah zikirnya kita itu masih sebatas bibir bergerak, pikirannya gak fokus, pikirannya kosong, hatinya juga gak nyambung. Ibaratnya gak mentes gitu loh. Zikirnya itu kopong kalau isini. Ya bener zikir, tapi belum tentu terkoneksi. Pilih di zikir la ilaha illallah ping 1000 umpama, tapi akeh ngelanturi daripada la ilaha illallah 33 tapi fokus betul. Ya bagus yang fokus tadi meskipun jumlahnya sedikit, karena zikir itu bukan terletak kepada kuantitas ya atau jumlah, tapi kepada kualitas. Makanya Nabi juga pernah dawuh, Nabi itu sholat itu yang dinilai adalah dari rangkaian pertama kali kita takbiratul ihram sampai salam, yang dinilai itu adalah di mana pada momen atau detik itu kita ingat kepada Allah. Sholat itu sing dieling itu berapa detiknya itu yang betul-betul esensinya loh ya, yang kita terkoneksi kepada Allah. Sisanya yo nek akeh ngelamun, nek akeh ghafil, lalai, ya dan dianggap. Maksudnya ganjarannya sih betul-betul derajatnya. Makanya Nabi kan juga pernah mengatakan dalam keterangan lain, ada 2 orang yang sholat. Yang satu sholatnya itu mumbul sampai langit, artinya derajatnya dhuwur. Sing siji padha-padha sholatnya tapi jadi bumi, alias levelnya ya segitu saja gitu loh, tidak berkualitas. Karena apa? Yang membedakan adalah khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya hadirnya hati dan pikiran, dan ini sulit. Makanya sholat itu adalah bagi orang-orang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tapi Al-Quran juga mencela orang-orang yang sholat tapi alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'al sahun, yakni hatinya itu lalai.
Alladzina hum fi sholatihim sahun. Yani orang yang ketika di dalam sholatnya itu lalai pikirannya maksudnya ya. Nah, zikir kepada Allah ini sudah kita ketahui bersama, tapi prakteknya adalah secara esensi, secara kualitas itu betul-betul menggerakkan pikiran dan hati kita itu betul-betul fokus kepada Allah apa tidak, dan itu memang butuh latihan. Makanya terus ono wong sing butuh sing jenenge mursyid. Apa? Butuh mursyid, guru pembimbing rohani. Kayak dulu yang terkenal Yai Asrori Umayyah di Surabaya, Ishaqi itu mursyid. Karena memang kita butuh dibimbing caranya itu zikir itu ngene. Ya alon-alon aja. Dibiasano kok ikut rekod. Orang yang sepuh-sepuh itu loh di Masjid Jami Cukir itu Senen itu. Dan jadi itu tidak terbatas apa harus nunggu tua. Enggak, jadi sing nom-nom itu ya butuh. Tidak harus nunggu di masa tua. Nek wong tua kayak dulu, oke normal. Memang sudah sewajarnya. Tapi Kanjeng Nabi yang diherankan adalah orang wong sing nom tapi sergap jamaah kemudian hatinya tertaut kepada Allah. Nah, itu yang Kanjeng Nabi itu heran gitu. Heran dalam tanda petik itu kagum. Nah, makanya kadang karena kita tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa menempuh sendiri, suluk, ya toh, maka butuh yang namanya mursyid. Kalau tidak sempat bagaimana? Tidak sempat ikut tarekat karena sibuk, sudah capek pekerjaan dan sebagainya. Ya, para ulama mengatakan perbanyak sholawat saja. Sholawat itu tanpa guru pun kalau kita memperbanyak sholawat, diseringkan dulu, ya frekuensinya itu nanti lama-lama kita akan menjadi baik karena sebab barokahnya sholawat. Sholawat itu satu-satunya amalan yang tidak harus ada ijazahnya, tidak ada gurunya langsung, karena Allah sendiri yang memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Gitu loh ya. Perkara nanti ada seorang kiai, seorang ulama mengijazahkan ini sholawat untuk pelancar rezeki, ini untuk menghilangkan kesusahan, itu teknis saja, tapi secara umum sholawat itu bisa langsung kita laksanakan kapan saja, berapa saja bilangannya itu, karena termasuk bagian zikir kepada Allah. Yang kedua, biar tidak stres, waliqa'i auliyaihi, silaturahmi kepada walinya Allah, ya. Sekarang nyari wali yang betul-betul ikhlas susah, Gus. Gimana? Ya panjenengan ziarah saja. Ziarah ke makam wali, mesti punya uang lagi support. Biasanya nek kita habis ziarah di makam Syekh Jumadil Kubro, Syekh Sulaiman, Mbah Hasyim, atau ke Sunan Ampel, yang jenengan rasakan kan hati yang tenang, pikirannya adem, hatinya adem, ya toh? Karena itu memang ada vibesnya para wali itu. Barokahnya kita ziarah kepada para wali itu adalah yaitu tadi pikirannya menjadi tenang lagi, ya. Saya kan kata ketemu kiai-kiai sinfos kan angel karena terbatas, kemudian sibuk, ya toh. Kalau tidak punya akses ya angel. Siapa ya kiai sepuh yang masih ada sekarang? Umpama, oh itu di Mojokerto ada Kiai Husain Ilyas, ya toh. Beliau kan ramah toh, sepuh. Menjadikan kalau tidak punya orang dalam tidak bisa, apalagi setelah COVID beliau sangat membatasi sekali itu, tidak bisa. Jadi saya tanya Mas Ali Mustafa itu yang ceramah di Aku Bambang itu kan dulu sering, sekarang sudah susah katanya. Padahal kalau sekedar kita sowan saja itu sudah pikiran tenang, menghilangkan stres. Ya, nah kalau tidak bisa, berarti kita ziarah saja kepada waliullah, ya, yang sudah wafat, yang sudah meninggal dengan perantara itu. Yang ketiga, dan memperhatikan perkataan hukama. Siapa? Orang yang bijaksana, ahli hikmah. Kata-kata mutiaranya, quotes-quotesnya bisa kita jadikan renungan. Ya, ya kalau saya itu paling enak itu sebelum tidur dengerin YouTube-nya Pak Farudin Faiz itu, ahli filsafat dari UIN Jogja itu kan enak sekali itu beliau kalau menjelaskan itu tentang apa, tentang manajemen stres, tentang hidup yang lebih santai, ya, umur ini agar usia ini berkah, itu menenangkan sekali beliau itu. Referensinya banyak sekali, kalau menyampaikan itu enak gitu ya, ada powerpointnya. Nah itu termasuk perkataan ahli hikmah. Jadi
Kenapa? Karena begini, kemajuan sebuah negara, berkembangnya sebuah negara itu seperti dulu Yunani, kemudian dulu Arab pernah maju. Itu apa? Kata beliau, tidak pernah terlepas dari kemajuan filsafat. Yunani maju karena banyak sekali filosof. Anda jangan membayangkan seorang Aristoteles itu dia itu kemana-mana menceramahi orang. Tidak, kata Dr. Farouk Faiz. Aristoteles itu kalau kemana-mana yang melaku-melaku lah di pasar, nih orang kumpul-kumpul, dia itu malah mewawancarai, kemudian apa? Dia menjadi pendengar. Dia lebih banyak mendengarkan terhadap orang-orang yang dia temui. Gitu. Nanti terus dia pikirkan sendiri, kemudian disampaikan kepada muridnya, waktunya ada majelisnya begitu. Plato, kemudian Aristoteles, itu kan ahli kebijakan, filosofi. Nah, itu kan menjadi pikiran tenang. Di antaranya seperti itu. Nah, di kalangan Islam sendiri juga banyak para ulama yang hukama, ya. Jadi ada ulama, ada hukama, ada fuqaha. Nah, ulama itu wong sing alim ya, ilmu agamanya banyak luas. Nek fuqaha ahli di bidang hukum fikih atau istilahnya jurisprudensi, Islamic jurisprudensi. Kemudian ada hukama ahli hikmah. Ya, kalau ahli hikmah bidangnya sendiri, dia adalah orang yang bijaksana, bukan bidang hukum, bukan bidang fikih. Beda, gitu ya. Nomor 13, tata krama, kesabaran dan waro. An Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki tata krama, berarti dia tidak berilmu. Coba jenengan amati, jenengan kalimat ini dikritisi. Barang siapa yang tidak memiliki adab atau tata krama, berarti dia tidak berilmu. Menurut jenengan kalimat ini bisa disimpulkan lebih penting mana, adab atau ilmu? Nek cara aku ilmu dhisik. Karena kita tidak akan bisa beradab kalau tidak punya ilmu. Nek ono santri dijak ngomong ambek kiai ini dipluk terus karena dia menerapkan adab, suwi-suwi kiai ini jengkel. Iki tak jak omong kok dipluk terus. Berarti arek iki kan duwe ilmu. Tapi kalau diajak ngomong sama kiai, sesekali kita memandang wajah beliau, ada interaksi, berarti wong arek iki yo duwe ilmu, yo duwe adab. Betul. Ini kata Gus Bah juga. Karena kalau kita tidak punya ilmu, ya tidak tahu adab. Gitu loh ya. Betul. Coba barang siapa yang tidak memiliki tata krama, koma, berarti dia tidak berilmu. Berarti kan ujungnya adalah ilmu dulu. Betul? Karena jenengan kita ini ngaji, dapat ilmu, tahu adab. Gitu loh ya. Ya. Tapi kalau sudah berilmu, maka junjunglah adab. Begitu. Maka ada istilahnya adalah adab di atas ilmu. Karena sudah memiliki ilmu. Paham enggak jenengan? Nek adab tok tapi gak duwe ilmu, itu kok malah salah kaprah. Nah, jadi penting untuk ngaji. Dan barang siapa yang tidak punya kesabaran koma, berarti dia tidak beragama. Oke, dua variabel, kesabaran dan beragama. Mana yang lebih penting? Beragama. Seperti tadi itu, dua variabel, tata krama dan ilmu. Mana yang penting? Ilmu. Yang ini juga begitu, agama penting. Karena nanti kalau agamanya itu bagus, maka dia sabar. Koma. Serta barang siapa yang tidak memiliki sifat warok, menjaga diri, maksudnya wirai, dari hal-hal yang syubhat, maka tidak ada tempat baginya di sisi Tuhan. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan sisi yang baik di hadapan Allah, maqamah mahmudah, ya toh, maka harus memiliki sifat apa? Wirai. Warok atau apa? Wirai. Wira itu apa? Menahan diri, menjaga diri dari terjerumus terhadap sesuatu yang syubhat dan haram.
punya tameng. Dirinya itu nek jare saiki nek jare konteks kebangsaan itu berintegrasi. Nah, itu mungkin bisa kita terjemahkan wirai. Baik itu. Sekarang yang nomor 14. Takwa, menjaga lisan dan meneliti makanan. Waruya rajulan min Bani Israil, diriwayatkan seorang pemuda dari Bani Israel kharaja ila talabil ilmi. Dia akan keluar untuk mencari ilmu. Fabalagha dzalika nabiyuhum. Kemudian disampaikan ya oleh nabinya mereka. Nabinya Bani Israel kan banyak. Fabasa ilaihi fatau faqala ya fata, wahai pemuda, dinasihati sama nabinya. Ini aizuka bisalah si solin. Saya menasihatimu dengan 3 perkara. Fiha ilmu awalin wal akhirin, yakni ilmu orang terdahulu dan yang akan datang. Yang pertama, khif atau khafillah fisri wal alamiyah. Kamu harus takut kepada Allah baik secara tersembunyi maupun terangan. Terang-terang ini di tempat umum. Wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Jagalah lisanmu dari mengumpat sesama makhluk. Jangan sampai lisan kita ini digunakan untuk mencela, membuli, ya toh, mengolok-olok. Di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanakazu bil alqabi salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi lisan ini dijaga. Jangan menceritakan kepada siapapun kecuali tentang kebaikannya. Nah, ini yang berat. Ya. Kaya nek gak nyeritakno sing elek gak iso ya. Arep nahan itu wangel gitu lah ya. Memang sulit itu, sulit. Akhir zaman seperti ini kalau nggak menceritakan keburukan orang, mendiskusikan kejelekan orang itu kayak gak lego gitu loh ya, gak viral. Angel lanjut, angel bupi ya. Jadi sih paling selamat itu sih kan HP terus ya HP jadul lah ya. Terus kalau dunia luar itu paling selamat itu. Makanya ekstrim kan, Ghusbah itu ibadah paling akhir itu di akhir zaman paling bagus ya tidur. Ibadah paling bagus di akhir zaman itu tidur, karena setiap kali bangun itu ada potensi maksiat. Yang paling apik turu, gitu ya. Sampean mari mulai sekolah ning omah turu. Nyampe rumah jam berapa? Jam 2. Masa? Oh, anaknya mulai sekolah ya. Nyiap makanan, asal nyiap budal TPG ya. Wes, tapi tidak apa-apa. Anda kan punya kesibukan yang positif ya. Wantur khubzaka, dan lihatlah, telitilah rotimu. Apa bahasa Inggris roti apa? Bread, ya. Bread itu apa? Roti. Tulisannya gimana? BREAD. Kalau kue apa kue? Cake, beda ya. Nah, kue itu kan macam-macam. Ono apa itu? Ono brownies, ono apa itu? Cupcake ya. Kecil itu jenis cupcake. Macam-macam lah ya. Donat itu umum ya. Umumnya disebut dengan cake. Tapi nek roti itu biasanya sing kayak roti tawar itu ya. Roti apa itu? Roti sing yang pasar roti itu ya. Nah itu roti. Nah di sini kata nabinya Bani Israil, telitilah rotimu, maksudnya makanan. Karena di Arab itu kan bukan kalimatnya bukan telitilah nasi gorengmu, telitilah rawanmu, pecelmu, tidak begitu. Bahasanya adalah telitilah rotimu, karena di sana makannya gandum yang dijadikan roti gitu. Makanya di sini telitilah rotimu. Ya, yang hendak kamu makan. Maksudnya sumber makanan itu dari mana? Apakah halal atau haram? Sehingga kamu memakan dari barang yang halal. Nah, di dalam Al-Quran juga ada falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, dalam manusia itu melihat itu artinya meneliti ila ta'amih, dari makanan terhadap makanannya. Gitu.
Oke, lanjut nomor 15. Sebab-sebab ilmu bermanfaat. Famtana'a al-fata anil khuruj wa ruwiya anna rajulan min bani Israil jama'a samanina tabutan minal ilmi wa lam yantafi bi ilmihi fa Allahu ila nabihim an kulli hadzal khami' law jama'ta katsiran min ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya la tuhibbu ad-dunya falaysa bidaril mu'minin wa la tusahib asy-syaitan falaysa bi rafiqil mu'min wa la tuaddi ahadan falaysa bi hirfatil mu'minin. Seandainya ini dulu ada seorang pemuda dari Bani Israel menuntut ilmu, dia mengumpulkan 80 tabut itu kayak apa ya, buku-buku ya, buku-buku lembaran-lembaran yang di dalam peti itu sebanyak 80 ilmu, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Tentu tidak akan bermanfaat. Yang pertama, melainkan dengan mengerjakan 3 perkara. Yang pertama, janganlah kamu mencintai dunia, karena ia bukanlah balasan bagi orang yang beriman. Yang kedua, janganlah kamu bersahabat dengan syaitan, karena ia bukan sahabat orang beriman. Dan janganlah kamu menyakiti seorang pun, karena hal itu bukan perbuatan orang yang beriman. Ini Bani Israel. Berarti Bani Israel itu adalah Yahudi yang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu ada 2, yakni Yahudi dan Nasrani. Yang zaman dulu masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama samawi dan tidak ada perubahan di dalam kitab tersebut. Kalau zaman dulu ya mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi kalau di masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu ada istilahnya Hanafiyun. Jadi biyen iku sadurunge ana istilah Muslim ya. Lebih populer Muslim dulu itu ada namanya orang-orang yang istilahnya Hanafiyun. Ada 3. Satunya saya lupa. Ada Hanafiyun, satunya lagi ada Humas. Nah, Humas ini adalah orang-orang yang perfeksionis. Jadi kalau dia tawaf itu bajunya harus bagus. Itu zaman dulu ya, sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Nabi Muhammad lahir. Humas ini terlalu ekstrim. Itu ada sekelompok orang yang seperti itu. Kemudian ada Hanafiyun. Siapa Hanafiyun? yakni orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah berhala. Makanya disebut Hanifan. Ya, Hanifan. Hanifan itu yang lurus, yang condong kepada kebaikan, itu disebut mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu tidak membawa agama baru, tapi dia adalah meneruskan ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Musa itu adalah orang yang betul-betul priayi, beda dengan Nabi Muhammad. Makanya kemarin itu salah satu poinnya ngajinya Musbah itu di Pasuruan itu, di haulnya Yai Hamid Pasuruan. Apa kata Musbah itu? Yang membedakan dengan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Isa itu semalam itu sholat ribuan rakaat, itu masih jauh lebih baik dengan makannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad makan, itu adalah al-arad al-basyariyah. Al-arad basyariyah itu adalah sisi-sisi manusiawi yang ditampakkan kepada umatnya bahwa aku ini bukan Tuhan, saya ini makan, saya ini ya makan, saya ini ya pergi ke pasar, saya ini ya berbaur, tidak menyendiri, uzlah dan sebagainya. Ini nanti bisa disalah tafsirkan sehingga dituhankan. Nah, itu kesimpulannya, ya kan? Itu luar biasanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu minta kepada Allah mukjizat yang mukjizatnya adalah Al-Quran, bukan mukjizat yang nyeleneh-nyeleneh. Meskipun ada, ya, tidak seperti nabi-nabi yang lain, karena mukjizat-mukjizat yang dalam tanda petik kharikul adat atau yang nyeleneh itu nanti bisa menimbulkan kontroversi setelahnya. Seperti apa? Nabi Soleh, mukjizatnya apa? Anak unta ya, atau unta yang keluar dari
batu. Ini kan mukjizat yang luar biasa. Tapi setelahnya itu dikultuskan ono buntute. Sehingga ini menjadi sesuatu yang problematik. Sehingga sapi ini disembah gitu loh. Itu. Jadi ya ono sesuatu yang menjadi problem di belakangnya. Nabi tidak pengen mukjizat-mukjizat yang seperti itu. Tapi Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling rasional. Mukjizatnya Nabi Singliani itu irasional. Bagaimana kita bisa mengikuti itu, meniru itu? Dan mukjizatnya Nabi-Nabi sebelumnya adalah hanya disaksikan orang yang hadir ketika itu. Nek wae, tak yontek, sehingga tak koyo kak kemana? Kaisar delok hanya melalui tutur kata saja. Tapi kalau Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran batin, kekal sampai sekarang. Al-Quran ada di mana-mana, bisa kita pelajari, bisa kita kaji, bisa kita renungkan, ambil pelajaran, kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian terakhir ini ada absennya enggak, Bu? Di absen terus nanti tolong di share di grup yang nggak ngaji siapa. Ini kan staff-staff seharusnya ngaji. Apa ada kegiatan? Nah, misalnya kayak TU yang lain. Satu. Maksudnya nanti tolong di absen semua. Ya, biar istiqomah ya, istiqomah. Di absen. Di absen setiap harinya tidak apa-apa. Saya minta ngaji itu di absen setiap hari. Kayak jenengan Fathul Quran kan ya di absen, kemudian MTT itu kan ngabsen anak-anak juga. Di grup MTT majelis itu kan apa itu yang enggak hadir ya, anak-anak yang pulang yang sakit, guru juga paling enggak ngaji itu di absen. Nanti saya minta BY ya Ustaz Lutfi ya, terutama nanti untuk mengontrol. Nanti saya kasih tugas termasuk mengawal olimpiade, nanti biar BY olimpiade, ngaji guru pagi, kemudian inovasi pembelajaran. Mana tadi saya lupa. Ya, itu biar terkendali semuanya. Wa Abi Sulaiman, terakhir dari Abi Sulaiman, Imam Abi Sulaiman Ad-Jarani, annahu qala fil munajat, ketika beliau bermunajat, ilahi lain talabatani, apabila engkau menuntut karena dosaku bidzanbi la atlubannaka bi'afika, maka aku pun akan menuntutmu akan ampunanmu. Apabila engkau menuntutku karena kebakhilanku, maka aku akan menuntut kepadamu akan kedermawananmu. Dan apabila engkau memasukkan aku ke dalam neraka, maka akan aku sampaikan kepada ahli neraka bahwa sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Jadi ini al-hikmah ini ya. Ini kalau munajat itu kan kalimatnya yang indah, kalimatnya yang bagus. Oke, satu lagi, tanda-tanda orang yang berbahagia. Waqila as'adun nas, orang yang paling bahagia. Man lahu qalbun, orang yang mempunyai hati alimun, hati yang alim. Kemudian apa ini? Wa badanun sabirun, badan yang sabar. Wa qanaatun bima fil yadi, merasa puas terhadap apa yang dia miliki. Itu lagi. Wa Ibrahim an-Nakhai, innama halaka man halaka qablakum bisalasi fisolid bi fudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil manam. Ada 3 perkara yang membuat celaka orang-orang sebelum kamu. Yang pertama, bicara yang berlebihan alias banyak omong, itu juga tidak bagus. Gimana ya, kalau kata para alim itu, idza tamal aqlu qallal kalam, apabila akal itu sempurna maka semakin sedikit bicaranya. Memang kadang orang itu semakin banyak baca, semakin pintar, itu tidak banyak ngomong memang, karena dia itu bingung gitu loh apa yang mau dia omongkan, takut salah, jadi banyak yang dipikir. Makanya kata Imam Syafi'i itu, saya itu tidak pernah kalah berdebat dengan siapapun, dengan orang yang pandai pun, dengan orang yang alim, saya itu selalu menang. Tapi kalau debat dengan orang bodoh, saya itu kok herannya itu kok kalah, gitu loh ya. Kemudian yang kedua, yang menghancurkan adalah makan yang berlebihan. Kemudian terlalu banyak tidur.
Oke, artinya nggak boleh malas-malasan, harus aktif ya. Jadi Allahu a'lam bishawab. Wa bi fa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullih. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من يا ربي به المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد.